Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Kita kemarin sudah masuk di penjelasan syarah pada kalimat qauluhu amrun bil ma'ruf shadaqah. Begitu atau masih terus ke bawah? Asatul awal. Baik. Ini syarat dari hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana disebutkan sebelumnya, ada beberapa syarat. La budda lil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar min syurut. Mesti di dalam hal amar ma'ruf, memerintahkan pada yang baik, kebajikan, dan mencegah dari mungkar, itu ada syarat-syaratnya. Qala rahimallah asyartu al-awwal, syarat yang pertama, ayakunal amru an nahi atau al-amru nahi aliman bi hukmi syara'. Keadaan orang yang al-amiru, atau al-amiru bacanya apa? Yang memerintahkan dan yang melarang mengetahui hukum syara', hukum syariat. Fa in kana jahilan fa innahu la yajuz ayatakallam. Kalau dia orang yang bodoh terhadap syariat, maka sungguhnya tidak boleh dia berbicara. Li'annal amira bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, karena sungguhnya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan yang mencegah dari yang mungkar, ya'muru bima ya'taqidun nas annahu syara'allahu. Dia memerintahkan dengan apa yang manusia meyakininya bahwa itu adalah syariat Allah. Karena manusia akan diajak, manusia berkeyakinan bahwa yang diajak itu adalah syariat Allah, perlu ilmu. Wa laisa lahu ayatakallam fi syar'illah illa bima ya'lam. Dan tidaklah bagi orang tersebut berbicara di dalam syariat Allah kecuali dengan apa yang dia mengetahuinya. Jadi yang pertama ini berilmu tentang syariat Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Qala rahimallah li'anna Allah harrama dzalik bi nassil Qur'an faqala ta'ala. Karena sungguhnya Allah itu mengharamkan yang demikian itu dengan nas Al-Quran, dengan penegasan penetapan Al-Quran. Faqala ta'ala, Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Al-A'raf ayat 33. Katakanlah hanya saja Rabbku mengharamkan perbuatan keji, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi, dan juga perbuatan dosa, wal baghya, perbuatan melampaui batas dengan tanpa kebenaran, dan bahwasanya kalian menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan dengannya sultanan, yaitu bukti. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berucap atas Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Itu kalimat terakhir itu yang penutup dari semua yang ada. Famil munkaratil umur, dari kemungkaran-kemungkaran perkara-perkara itu,
ayatakallamal insanu anisy. Seorang berbicara tentang sesuatu. Yaqul, dia berkata, innahu ma'rufun wa huwa la yadri annahu ma'rufun. Dia mengatakan bahwasanya itu adalah ma'ruf, sedangkan itu bukanlah sesuatu, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu ma'ruf. Au yaqulu innahu munkarun wa huwa la yadri annahu munkarun. Dia mengatakan itu mungkar, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah kemungkaran. Itu syarat yang pertama, seorang yang memerintah dan melarang itu harus mengetahui hukum syariat, berilmu. Asyartu atsani, yang kedua syaratnya, ayyakuna aliman bi anna al-mukhatab qad taraka al-ma'mura aw fa'ala al-mahdura. Dia mengetahui bahwasannya orang yang diajak, orang yang diajak berbicara, yang diajak, qad taraka al-ma'mur, telah meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang. Dia mengetahuinya. Fa in kana la yadri, kalau dia tidak tahu, fa innahu la yajuz, dia tidak boleh. Lahu, baginya, ayyaf'ala li'annahu hina idin yakunu qad qafa ma laisa lahu bihi ilmun. Kalau dia tidak mengetahui, maka tidak boleh. Bahwasanya dia telah mengerjakan di saat itu, dia telah mengikuti ma laisa lahu bihi ilm, dia tidak memiliki dengannya ilmu, mengikuti sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak berilmu dengannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi takfu, mengikuti. Ba'dun nas alladzina indahum ghirah wa hirsun 'alal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Sebagian manusia, orang-orang yang ada di sisi mereka itu punya ghirah, punya semangat atas perintah yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Yatasarra'u fayunkiru min ghairi ayya'lamal hala allati 'alaiha al-mukhattab. Dia terburu-buru, maka dia mengingkari dari selain yang dia ketahui keadaan yang ada padanya seorang yang diajak atau yang dilarang atau yang diperintahkan, mukhattab. Baik. Masalan, contoh, yajidu insanan ma'ahu imra'ah fi suqi fayatakallam fi dzalik ma'ar rajul. Contoh, dia mendapati seorang bersamanya perempuan. Dia mendapati seorang laki-laki bersama orang laki-laki itu perempuan di pasar. Fayatakallam, kemudian dia berbicara. Fi dzalik, dalam masalah itu, ma'ar rajul, bersama laki-laki. Limada tamsi ma'al mar'ah. Kenapa kamu, dia berbicara dengan laki-laki itu, kenapa kamu berjalan bersama wanita ini? Wa huwa la yadri annahu mahramun laha. Dia tidak tahu kalau wanita itu mahram atau laki-laki itu mahram bagi wanita tersebut. Hada khata'un azim. Ini perkara yang besar. Idza kunta fi syak, kalau engkau ragu, kalau kamu ragu, ya, fas'alhu qabla an tatakallam. Maka hendaklah kamu bertanya kepada laki-laki itu sebelum kamu berbicara. Amma idza lam yakun hunaka qara'in tujibu syak fi hada rajul fala tatakallam. Adapun apabila engkau
ya di sana tidak memiliki bukti-bukti tanda-tanda yang lain yang mewajibkan engkau itu ragu di dalam masalah laki-laki ini, maka tidaklah engkau berbicara. Itu begitu, Mas. Jadi kita menjadikan orang lain itu juga punya tempat. Kalau kita itu tidak tahu kondisinya, ya jangan kita asal bicara, asal ngomong. Padahal itu adalah mahramnya misalnya, ya. Itu semangat boleh, itu kata Nabi, kata beliau, orang yang ghirah, hirs dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi tidak mengetahui mat'u yang diajak. Siapa dia? Ya, itu karena tidak mengetahui kondisi mat'u yang diajak. Kalau boleh istilahkan dengan al-mukhatab, di istilah lain oleh para ulama mad'u. Ya. Baik. Ma aktsaran nas alladzina yastahibuna nisa'ahum bil aswaq. Betapa banyak manusia yang dia itu menjaga wanita-wanita mereka di pasar. Bisa? Wangdur ila halin Nabi sallam, atau di sini ma bermakna mungkin bisa jadi tidak. Kita baca dengan ma biasa, bukan ma ta'jubiyah. Ya, kebanyakan manusia mereka tidak menjaga wanita-wanita mereka di pasar-pasar. Wangdur, perhatikanlah ila halin Nabi alaihi salatu wasallam, perhatikanlah kepada keadaan Nabi alaihi salatu wasallam, kaifa yu'amilu an-nasa fi hadhihi masalah. Bagaimana beliau bermuamalah dengan manusia dalam masalah ini. Dakhala rajulun yaumal jumu'ah. Contoh. Masuk seorang di hari Jumat, yaitu di masjid maksudnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Nabi sedang berkhutbah. Fajalasa, kemudian laki-laki yang masuk tadi ke masjid duduk. Wa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata kepadanya, "As-shalaita?" Apakah engkau telah salat? Ini menunjukkan seorang imam punya hak berbicara di waktu khutbah. Boleh punya hak berbicara dengan makmumnya, mengajak mukhatab dengan makmumnya berbicara, itu punya hak. Ya, boleh. As-shalaita? Apa engkau telah salat? Qala la, mengatakan tidak. Qala, berkata Nabi, qum fasalli raka'atain, berdirilah, salatlah 2 rakaat. Wa tajawwaz fihima, kemudian Nabi pun memberi maaf, ya, atau kemudian dia melangsungkan salat 2 rakaat tersebut. Maqala lahu, apa yang Nabi mengatakan kepadanya? Limada taqa'ud? Kenapa engkau duduk? Ya. Karena Nabi tidak mengatakan demikian. Maqala lahu, Nabi tidak mengatakan kepadanya, limada taqa'ud? Kenapa engkau duduk? Li'anna al-insana idza dakhala al-masjida yunha an yajlisa qabla an yusalliya rak'atain. Karena manusia itu apabila masuk ke masjid dilarang untuk duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Fa fi ayyi waqtin tadkhulul masjidah. Di waktu yang manapun dia masuk ke dalam masjid. Fis sabah, waktu pagi. Fil masa, di waktu sore. Ba'dal asri, setelah sholat asar. Ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib. Ba'dal fajr, setelah sholat fajar. La tajlis hatta yusall atau hatta tusalli rak'atain. Tidaklah dia duduk kecuali, atau kamu duduk kecuali kamu sholat 2 rakaat. Wa hada rajul ja'a wa jalasa. Sedangkan laki-laki ini masuk, datang masjid dan duduk. Lakin, akan tetapi kata beliau, hunaka ihtimalun, di sana ada kemungkinan duduknya laki-laki ini. Annahu shalla qabla an yajlisa. Pertama, dia sholat sebelum duduk. Bisa jadi ada kemungkinan. Wan nabiyyu lam yarah. Nabi tidak melihatnya. Ada kemungkinan di situ. Walihada qala lahu, oleh sebab ini Nabi mengatakan padanya, as-shalaita? Apakah kamu telah sholat? Qala la, mengatakan tidak. Qala kum,
fasalli rakaatain fatajawaz bihima. Ya. Berdirilah salat 2 rakaat kemudian mengerjakan 2 rakaat tadi. Yakni khaffif, ringankanlah. Fahuna lam ya'murhu ayyakuma fayusalli hatta sa'alahu. Maka di sini Nabi SAW tidak memerintahkannya untuk berdiri, maka kemudian dia sholat sampai Nabi bertanya padanya. Wahadil yang hikmah, ini adalah sebuah hikmah di dalam mukhatab berbicara dengan manusia. Barakallahu. Dalam masalah ini terjadi khilaf tentang sholat 2 rakaat sebelum duduk dengan berbagai macam dalil ya tentunya. Asyartu atsali, syarat yang ketiga tentang amar ma'ruf nahi munkar. Alla yatarattaba anil nahyi anil munkar ma huwa ankara atau ma huwa ankaru minhu. Tidak mengakibatkan dari melarang dari yang mungkar itu apa yang lebih mungkar darinya. Jadi ketika melarang orang dari kemungkaran, muncul kemungkaran yang lebih parah. Nah ini harus diketahui pula. Tidak semua kemungkaran dilarang kecuali melihat akibat dari larangan tadi berpindah kepada mungkar yang lebih. Itu pernah kita ceritakan tentang perbuatan dari seorang alim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di saat itu di negerinya dikuasai oleh bangsa Tartar. Ya. Kemudian beliau berjalan bersama temannya, seorang alim pula atau seorang murid, melihat orang-orang Tartar itu sedang mabuk di pinggir jalan, mabuk-mabukan. Jadi kemungkaran itu bukan hanya kepada orang Islam saja, pada seluruh manusia. Nah, dilihat oleh sahabat dari Syekhul Islam tentunya, kenapa ya Syekh engkau tidak mengingkari perbuatan orang-orang ini? Kata beliau, kalau saya mencegah mereka dari perbuatan ini, mereka akan berpindah ke kemungkaran yang lebih besar. Mereka mendatangi wanita-wanita muslimah dan mereka berbuat sesuatu yang lebih mungkar dari sekedar minum mabuk. Paham itu nggih? Itu cara beramal di antara amalan yang dilakukan. Baik. Harus punya ilmu, harus punya sesuatu yang kita jaga. Syarat yang ketiga ini. Baik, kemudian fa in tarattab ala dzalik ma huwa ankaru minhu fa innahu la yajuz min bab dar'i ahlal mafsadatain bi adanahuma. Maka jika mengakibatkan atas yang demikian itu apa yang lebih mungkar darinya, maka tidak boleh dari suatu pembahasan menolak yang lebih tinggi, menghilangkan yang lebih tinggi dari 2 mafsadat tadi dengan yang lebih rendah. Mafsadat yang kita cari ketika dihadapkan pada 2 kerusakan atau 3 kerusakan atau 4 kerusakan, maka kita milih yang lebih ringan kerusakannya. Kalau di sana semuanya memang tidak ada yang baik, rusak semuanya. Ya. Itu cara beramal ya. Makanya seorang alim itu lebih tahu dari kita. Kita maunya haram halal tok gitu kan. Orang alim itu tahu dalam hal ini apa yang harus mesti kita lakukan, yang kita sikapi itu apa. Mereka lebih tahu. Kalau kita kan tahunya haram, ayo haram. Nah itu, karena gitu kan. Amar ma'ruf nahi munkar perlu ilmu. Baik. Kemudian falau furidha anna saksan wajadnahu ala munkarin ka yasriba ad-dukhan.
maka seandainya diwajibkan, sesungguhnya seorang itu, kami atau kita mendapatinya di atas kemungkaran seperti dia menghisap rokok, ya, istilahnya yashrab, meminum rokok, minum asap, ya. Masalan, contoh, walau nuhainaha atau fala nahainahu, kalaupun kita itu melarangnya, an syurbid dukhan, dari meminum asap atau menghisap rokok, dahaba yasrabul khamra, dia pergi pindah ke meminum apa? Khamr. Bisa gitu, bisa jadi. Larang dia dari hisap rokok, rokok herbal biasanya, ya. Pindah ke menghisap daripada khamr, minum khamr. Itu lebih mafsadat. Fa innana la nanhahu idza kunna na'lamu anna ada rajula sayuqaddimu ala ma huwa a'dham. Maka kita tidak melarangnya dari perbuatan menghisap rokok tadi apabila kita mengetahui laki-laki ini akan melakukan atas apa yang dia lebih besar mafsadatnya. Fa innana la nanhahu an syurbid dukhan indahi. Maka kita tidak melarang dia dari menghisap rokok di saat itu. Limadza? Kenapa? Li'anna syurbad dukhan ahwanu min syurbil khamr. Karena menghisap rokok itu lebih ringan mafsadatnya dibandingkan dari menghisap atau meminum khamr. Wa dalilu hadil masalah, dalil dalam masalah ini qaulullah ta'ala, Allah berfirman, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawam bighairi ilm. Ini Nabi ditegur oleh Allah. Nabi ditegur oleh Allah ayat ini. Janganlah kalian mencela orang-orang yang mereka menyeru dari selain Allah, maka mereka akan mencela Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Kalau mereka mencaci maki Allah, naudzubillah min dzalik, dengan tanpa ilmu, bagaimana coba? Orang mencela tanpa ilmu tuh kira-kira hasilnya apa, Mas? Ngawur gitu loh. Apa saja mau diucapkan ngawur, dan pasti itu akan menyakiti Allah. Pasti. Nah, itu lebih besar mafsadatnya daripada kamu mencela apa? Orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah. Paham ini sudah? Ini penting melihat. Bukan berarti kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Enggak, dilihat dari sana tentang timbangan-timbangan mafsadat yang ada. Kalau enggak ada, kalau memang tidak mungkin terjadi, ya silakan begitu. Ya. Oh, tidak mungkin terjadi di sini, kita larang pasti enggak. Ya sudah, karena kamu tahu tentang kondisinya, dilarang. Ya. Begitu. Baik. Fasabba alihatal musyrikin maslahah masru'ah, maka mencela sesembahan-sesembahannya orang musyrik itu maslahat yang disyariatkan. Lakin akan tetapi idza tarattaba 'alaiha sabballahu azza wa jalla wa huwa ahlun litsana wal majdi wa innahu yunanuhu. Akan tetapi apabila mengakibatkan atas celaan tadi dia mencela Allah yang maha mulia, maha perkasa, sedangkan Allah itu ahlul litsana, yaitu yang disanjung, yang dipuji, fa innahu yunanuhu, maka sungguhnya itu dilarang daripadanya. Kenapa? Allah itu harusnya disanjung, dipuji, justru mereka mencela Allah dengan tanpa ilmu. Itu suatu kemungkaran yang besar dibandingkan dengan mereka menyembah patung-patung tadi. Ba antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu maksud ayat itu tadi.
Walihada qala ar-Rasul alaihi salatu wassalam, oleh sebab ini Nabi bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kok bisa seorang melaknat kedua orang tuanya? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, minal kabair satmu rajul walidayhi, dari dosa-dosa besar diantaranya adalah seorang itu mencela dua orang tuanya. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yastamu rajulu walidayhi, apakah seorang itu mencela kedua orang tuanya? Ya, perbuatan yang asing, yang gharib, enggak mungkin lah. Qala, bersabda Nabi, na'am, ya, yasubbu abar rajul fa yasubba abahu. Ya, seorang itu mencela bapak seorang laki-laki yang lain, kemudian laki-laki yang itu mencela bapaknya, orang yang mencela pertama tadi. Dia tidak mencela langsung, tapi karena sebab dia mencela seorang dari bapaknya yang lain, maka laki-laki ini pun mencela bapaknya. Ya. Itu namanya apa? Sesuatu yang lebih mungkar. Lebih apa? Mungkar. Falhasil annahu la budda alla yu'di atau alla yu'addi al-inkara ila ma huwa ankar minal munkar. Hasil dari pembahasan ini mesti bahwasanya tidak membawa dari mengingkari itu kepada apa yang lebih besar kemungkarannya. Dar'an li'a'dal mafsadatain bi adnahuma, itu menolak kepada yang lebih tinggi dari dua mafsadat kepada yang lebih rendah dari keduanya. Itu dari sisi ada yang berkaitan dengan mafsadat yang ada. Summa innahu yajibu 'alal amiri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Ada kalimat al-amru bil ma'ruf, ada kalimat al-amir, ini orangnya. Wan nahyu, nahi, ini orangnya. Baik. Sesungguhnya wajib atas orang yang meminta kepada yang ma'ruf dan orang yang mencegah dari kemungkaran, ayyan wiya bihada islahal khuluq, untuk dia berniat dengan nahi mungkar ini untuk memperbaiki akhlak. La al-intisar alaihim, bukan dalam rangka menolong mereka, bukan, untuk memperbaiki akhlak. Li'anna minan nas, karena dari sebagian manusia, ma ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar liyanfuda sultatahu wa yantasir li nafsihi. Dia mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari mungkar itu untuk melangsungkan kekuasaannya, atau dia menolong dirinya sendiri. Ya, manusia semuanya dunia. Dunia itu memang begitu. Kelihatannya punya agama, tapi semuanya tujuannya apa? Dunia, kekuasaan atau dirinya sendiri, membela dirinya. Nah, inilah yang kita jaga. Wa hada naqsun kabirun, ini kekurangan yang besar. Qad yahsulu fihi khairun min dar'il munkar wa fi'lil ma'ruf. Ya, terkadang dia telah menghasilkan, atau terkadang dia menghasilkan padanya kebaikan dari mencegah, menolak yang munkar, melakukan yang ma'ruf. Walakinnahu naqsun kabirun binisbati lihada saks, fa anta idza amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar fa nu biqalbika annaka turidu islahal khuluq. Akan tetapi ini adalah kekurangan yang besar disandarkan kepada laki-laki ini, seorang ini. Maka kamu, apabila kamu memerintahkan kepada ma'ruf dan mencegah atau melarang dari yang mungkar, fanu, maka kamu datang dengan hatimu.
sesungguhnya kamu ingin memperbaiki akhlak manusia. Li'annaka tatasallatu alaihim wa tantasiru alaihim. Bahwa engkau orang yang tatasallatu, menguasai mereka dan menolong mereka. Itu maksudnya. Hatta tu'jar wa yaj'alallahu fi amrik wa nahyik barakatan. Sehingga engkau diberi pahala dan Allah menjadikan pada perintahmu tadi kepada yang ma'ruf dan laranganmu dari yang mungkar itu keberkahan. Ya, Mas? Nah, ya. Ini penting. Karena itu intinya dari perbuatan kita semua. Barakallahu fikum. Thumma qala an-nabi sallam, kemudian Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan pada bud'i ahadikum, menjimai istri salah seorang di antara kalian itu sedekah. Yakni anna rajula atana rajulu idza ata imra'atahu. Itu maksudnya. Apabila seorang itu mendatangi istrinya. Fa inna fi dzalik shadaqatun. Perkara itu termasuk perkara sedekah. Qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kita datang dengan syahwatnya, maka jadilah bagi orang tersebut padanya pahala? Qala, Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fil haram. Bagaimana pendapat kalian kalau diletakkan pada yang haram? Akana alaiha fiha wizrun. Apakah padanya ada dosa? Yakni law zana wa wada'a syahwata fil haram. Itu seandainya dia berzina dan meletakkan syahwatnya pada yang haram, hal yakunu alaihi wizrun, apakah padanya ada dosa? Qalu na'am, ya, ada dosa. Kata Nabi, qala fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Demikian apabila diletakkan pada yang halal, bagi dia pahala. Walhamdulillah. Dan segala puji milik Allah. Wa makna dzalik anna rajula idza staghna bil halal anil haram. Makna yang itu bahwa seorang laki-laki itu mencukupkan dengan halal dari yang haram. Iya. Astaghnanya merasa cukup dari yang halal dari perbuatan haram. Kana lahu bihada al-istighna ajrun. Maka bagi dia dengan kecukupan dia dengan halal tadi, ya, maka dia mendapatkan pahala. Itu. Ya, jazakallahu khairan, sampai situ dulu. Barakallahu fikum. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, ingat, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hal-hal yang lain dari urusan-urusan dunia. Penting itu karena kita diingatkan terus. Karena hati itu berbolak-balik, niat itu berbolak-balik. Paling sulit untuk kita memperbaiki niat kecuali kita membiasakan dan minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.